Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatu mubarakan bi'amdillah, tahiyatu ahli jannah, tahiyatu ahli sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada suaranya antum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda at-tanzil lil alamin. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyil karim khatamil anbiya wal mursalin wa ala jami' ashabihi al-muqarridin wa ummati ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala menetapkan syariat bagi kita, bagi manusia, segenap umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua. Seseorang ketika menyatakan cinta, menyatakan kasih, ia nggak bisa ketika ia hanya sayang kepada seseorang tanpa ada bukti yang nyata bahwa dia benar-benar mencintai, tidak dapat dikatakan dia benar-benar mencintai sampai ada bukti dan usaha dia dalam membuktikan cintanya tersebut. Seseorang ketika mencintai anaknya, maka dia akan berusaha. Anak ini bukan hanya melakukan perbuatan yang baik, menaati aturan, tetapi akan diusahakan supaya ia tidak melanggar aturan itu sendiri. Karena apa? Karena bukan hanya ketika dia mampu mengerjakan sebuah aturan dengan baik, tetapi sama saja rusaknya ketika dia melanggar aturan tersebut. Sehingga tidak dikatakan, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, tidak dikatakan muslim yang baik, tidak dikatakan muslim mukmin yang baik ketika seseorang hanya mengerjakan perbuatan yang baik saja, dia sholat, kemudian dia zakat, dia puasa, dia haji, tilawatul Quran, zikir dan seterusnya, tetapi ketika dia melihat sanak saudaranya belum mampu untuk sholat, dia mendiamkan saja, atau sesekali saja atau dalam seumur hidupnya mengingatkan untuk kepada saudaranya untuk mari kita sholat, atau mari kita puasa dan seterusnya. Dan ini tentu tidak benar. Tidak benar ketika seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Islam itu adalah agama ketika kebaikan itu hadir di sebuah komunitas, kelompok masyarakat, maka dia bukan hanya baik untuk golongan tertentu, kemudian membiarkan golongan yang lainnya rusak. Dia tidak akan membiarkan entitas satu itu baik sekali, tetapi membiarkan entitas yang satu lainnya rusak. Sebaliknya, ketika kebaikan itu menyebar, maka diusahakan dinikmati oleh saudara muslim yang lain. Kita teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika mendapatkan suatu kebaikan, maka jika memiliki iman yang benar, jika pemahaman yang baik, hati yang lurus lagi bersih dan kuat, kita akan menginginkan, bukan hanya saudara seiman menikmati rasa nikmat iman itu, tetapi orang di luar Islam itu harusnya bisa melihat, bisa memahami dengan baik bahwasanya nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, perlu kita ketengahkan dalam bab ini, bab nahyu al-munkar, yaitu seseorang yang melarang dalam perbuatan mungkar. Siapa mereka dan bagaimana Islam itu mengatur tentang nahyu al-munkar, melarang kemungkaran. Ketika bab sebelumnya kita sudah sedikit membahas sedikit
sedikit mengulas bagaimana al-amru bil ma'ruf, ya. Memerintahkan atau mengajak seseorang kepada kebaikan dalam sebuah banyak isyarat hadis, ya, yang eh, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi bab ini kita akan sedikit mengulas, ya, kemudian sedikit memahami, mencoba berikhtiar bahwasanya ketika an-nahyu al-munkar itu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, yang tidak serta-merta seorang muslim itu bisa, ya, memahami dengan baik atau mengamalkan dengan baik nahi munkar tersebut. Ikhwatul ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, suatu saat Ad-Duhaq rahimahullah ta'ala, seorang ulama, itu pernah melihat, ya, bahwasanya saudaranya sedang, ya, melakukan sebuah kesalahan yang mungkin kesalahan tersebut tidak disadari oleh orang tersebut, ya, tidak disadari oleh orang tersebut. Kemudian Ad-Duhaq menyampaikan, meluruskan kesalahan itu di depan umum, dan ini terekam dalam sejarah, ya. Banyak dikutip oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang masyhur. Kemudian saudara ini mengatakan bahwasanya, bukankah kau mendengar hadis Nabi SAW ketika seseorang berbuat salah maka tegurnya secara diam-diam? Maka Abdullah mengatakan bahwasanya seseorang ketika melakukan kesalahan yang itu berhubungan dirinya, maka mungkin dengan empat mata, mungkin dengan diam-diam. Tetapi jika berkaitan dengan hak-hak ummah, hak-hak maslahat amah, masalah umum, ya, menyangkut manusia di luar sana, maka tentu harus disampaikan secara umum. Dan inilah masyhur perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana hayna sakata ahlul batil alal haq wa huwa yaqinu alal haq, ya. Jika ahlu batil itu berkata, berucap, melakukan sebuah perbuatan, kemudian ahlu haq itu diam saja, maka ahlu batil mengira bahwasanya perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang benar. Maka Ali bin Abi Thalib, ya, dalam hal ini sering berijtihad bahwasanya ketika seseorang, ya, dan ini diamalkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, jika menyangkut masalah ummah, masalah rakyat, masalah orang kepentingan banyak, maka penyampaian pelurusan kesalahan tersebut adalah nahyu bil munkar secara terang-terangan, ya. Sebagaimana seseorang ketika dia mengajak kepada kebaikan yang itu bermasalah kepada masyarakat umum, kepada umat secara terang-terangan, maka seyogianya seharusnya ketika seseorang itu salah yang itu berhubungan dengan maslahat umum, maka secara umum juga di hadapan manusia, supaya mereka mengetahui bahwasanya hal tersebut munkar dan tidak layak untuk dilakukan. Nah, ini meluruskan bahwasanya teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, bahwasanya an-nahyu bil munkar atau melarang perbuatan daripada munkar itu hanya dilakukan secara empat mata saja. Padahal hal tersebut, ya, tidak serta-merta seperti itu pemahaman makna Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya afdal jihad, ya, sebaik-baik jihad seseorang muslim adalah apa? Berkata hak inda sultani jair, berkata yang hak, yang lurus, ya, kemudian ia mati, dia apa? Di tangan sultan, pemimpin, penguasa yang sangat zalim, yang semena-mena. Dan ini tentu teman-teman sekalian mati Allah, seseorang yang melakukan perbuatan seperti ini, an-nahyu bil munkar, yang mencegah atau melarang perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk, perbuatan aniaya, merupakan seseorang yang memiliki keimanan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Al-Imam Al-Qushairih dalam risalah Qushairih mengatakan bahwasanya wa indadhu aimanu yaqinan, seseorang yang memiliki keimanan yang sangat, keyakinan yang sangat kuat, ya, dia akan mencari ridha Allah Ta'ala dan akan senantiasa melakukan perbuatan nahi wal munkar jika kalau perbuatan tersebut jelas, ya, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka jika kita masih belum mampu melakukan perbuatan tersebut, ya, masih merasa ragu-ragu dan seterusnya, berarti iman kita belum sampai dalam level seperti ini. Dan kita perlu mengupgrade, ya, mengupgrade dan seterusnya iman kita, supaya makin bertambah baik, makin bertambah lurus, ya, makin bertambah suduk, ya, jujur, ya, lurus dan seterusnya. Dan ini membutuhkan proses yang panjang, karena
hal seperti ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang dalam target dan jangka waktu tertentu, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita lihat teman-teman sekalian hormati oleh Allah Ta'ala, ya, beberapa orang ya, memilih pendapat bahwasanya apapun itu, apapun perbuatan munkar, ya, tetap harus diubah, apalagi dengan puasa dengan 4 mata, ya, dengan dalil secara zahir dan seterusnya. Dan ini tentu pendapat yang masyhur, ya, bahwasanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang menasihati pemimpin dengan 4 mata, menasihati orang yang salah dengan 4 mata adalah membutuhkan taksis, membutuhkan penafsiran khusus yang itu disyarah oleh Imam Mawardi rahimahullah taala, kemudian Imam Al-Khir rahimahullah taala, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Muslim. Beliau banyak menjelaskan bahwasanya hadis ini memiliki tafsiran yang makna yang luas, bahwasanya seseorang bisa beramar ma'ruf atau bernahi munkar sesuai dengan kondivitas seseorang. Jika itu menyangkut masalah umum, harus dilakukan secara umum. Ya. Jika kesalahannya dilakukan di medsos, maka tegurnya harus lewat medsos itu. Dia melakukan kesalahan via misalnya YouTube, ya harus dijawab ya, via YouTube tersebut. Kemudian jika dia melakukan kesalahan via Instagram, ya Facebook, memang harus ditegur via media tersebut supaya khalayak itu memahami, ya, khalayak itu memahami bahwasanya itu salah dan harus dipahami dengan baik. Meskipun secara teknis ya terserah, misalnya dia tidak memiliki Facebook, tetapi kebetulan si A ini melakukan kesalahan via Facebook, maka mungkin dia via Instagram atau yang media sosial lainnya secara teknis bisa dilakukan untuk meluruskan kesalahan tersebut, dan ini sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Nantinya akan kita bahas tentang syurut, ya, tentang syarat-syaratnya, kemudian tentang bagaimana hal itu berlaku, kemudian kepada siapa saja nahi mungkar itu berlaku, kemudian siapa saja para penegak nahi mungkar itu. Ya. Wa bihi ilaqal an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, dari Abi Sa'id Al-Khudri Allah ridho kepadanya, qol, ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa dari kalian ya, melihat sebuah kemungkaran, ya, kebatilan, kemaksiatan, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia berusaha untuk mengubah kemungkaran ya, al-munkar tadi dengan apa? Dengan biyadihi, dengan tangannya, itu dengan kekuatan yang ia miliki. Ya, dengan kekuatan yang miliki, misalnya dia berada di sebuah komunitas, dia menjadi ketua dan seterusnya, dia berhak untuk menggerakkan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk mengubah kemungkaran tersebut. Karena hal ini tentu harus melalui komponen-komponen yang baku supaya kemungkaran itu mampu terkikis atau hilang. Fa'ilam yastati', kalau dia nggak bisa, nggak sanggup, artinya kekuatannya itu tidak penuh dan kekuatannya sedang lemah ataupun kurang maksimal, fabil lisanih, maka dia berusaha untuk mengucap, ya, menggunakan lisannya, ya, menerapkan bahwasanya yang batil itu batil, yang hak itu hak, dengan lidahnya, dengan media yang ia miliki, ya, dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan YouTube dan seterusnya. Jika ia memahami bahwa hal tersebut adalah hal yang mungkar. Fa'ilam yastati', kalau nggak bisa fi qalbi, maka menggunakan dengan hatinya. Wadzalika adaful iman, dan itulah adalah selemah-lemah iman. Wa bi ilaqal, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa maksud daripada wadzalika adaful iman, mengubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan laisal murad, bukanlah maknanya secara lafaz itu adalah ajiz idza ankara biqalbihi yakunu imanuhu adhaf min iman ghairihi. Tidaklah dibolehkan seseorang apabila ia mengingkari sebuah kemungkaran dengan hatinya, kemudian dikatakan itu selemah-lemah iman dibanding yang dua tadi. Wa innamal murad anna dzalika adna al-iman. Akan tetapi maknanya yaitu itu adalah kualitas paling bawah daripada iman. Wa dzalika ka'annal amal thamratul iman. Karena hal tersebut adalah dimungkinkan seseorang yang beramal buahnya adalah iman, buah daripada iman. Wa ala thamratul iman fi babin nahyi 'anil munkar ayyan nahi biyadihi. Ya.
Sesungguhnya buah daripada iman ketika seseorang beramar ma'ruf atau bernahi mungkar adalah yang paling kuat, yang paling mulia, yang paling luar biasa adalah mengubah dengan kekuatannya itu dengan tangannya. Wa in qutila kana syahidan, apabila ia terbunuh ya, maka dia disebut sebagai syahid. Qala Allah Ta'ala hakian ala Luqman al-Hakim alaihissalam, berkata Allah Ta'ala ketika menceritakan sebuah kisah daripada Luqman al-Hakim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, aqimish shalah, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, ya. Suruhlah manusia kepada perbuatan yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan larang mereka dari perbuatan yang munkar, wasbir 'ala ma asabak. Ya, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu dari perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa yajibul nahyu 'anil qadir bil lisan wa illam yasma' minhu. Dan memang dibolehkan untuk mengubah kemungkaran itu dengan apa? Dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan bicaranya dan seterusnya. Kalau seseorang itu nggak bisa mendengar, kama idza alima annahu idza sallam la yuradu alaihi salam fa inna yuslim. Kalau kemudian diketahui bahwasanya seseorang bisa berubah dengan lisannya, maka cukup dengan lisannya dan itu lebih selamat, lebih baik. Fa in qila qala sallallahu alaihi wasallam, apabila dikatakan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' bi qalbi. Yaqtadi anna ghairal mustati' la yajuzu lahu taghyir bi ghairi qawl wal amru lil wujub. Sebaliknya seseorang yang kalau bisa mengubah kemungkaran itu dengan lisan atau dengan tangannya, kemudian ia memilih untuk diam saja dalam artian mengingkari kemungkaran tersebut ya, dia apa namanya? Fa'ilam istati' fa biqalbi, seseorang mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, yaitu dia mengingkari kemungkaran tersebut karena memang nggak mampu, nggak kuat. Tetapi sebaliknya kalau dia mampu dengan kekuatannya, dengan tangannya, dia mampu dengan lisannya, maka itu lebih diharuskan. Dia nggak boleh diam saja. Kalau dia mampu dan mengetahui ilmu tentang hal tersebut. Fajawabuhu majhuhin, dan adalah setiap perkara tersebut ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ahaduhuma adalah mafhum maksus bil qouli ta'ala, bahwasanya yang dipahami itu secara khusus maknanya Allah Ta'ala, bagaimana seseorang ketika beramar ma'ruf bernahi mungkar. Apa itu? Yang pertama, seseorang ketika beramar ma'ruf bernahi mungkar, apapun itu ya, dengan kekuatannya, kemudian dengan apa namanya, dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan hatinya sekalipun, dia mengingkari dengan hatinya tersebut dan ingin berkehendak supaya kemungkaran itu berubah, tetapi dia nggak mampu tuh, dia sangat lemah posisinya, sangat lemah mungkin referensi ilmunya, sangat lemah ini dan seterusnya, dia mengingkari dengan hatinya, ya, maka seharusnya dia bersabar, ya, dia bersabar, wasbir ala ma asabak, dan harus siap menerima konsekuensi daripada perkara yang ia ambil, perkara nahi mungkar tadi, melarang perbuatan berbuat mungkar, berbuat keji. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya sebaik-baik kesabaran adalah ketika seseorang ya, berusaha dalam ketaatan dan menahan dirinya daripada kemungkaran, dan itu bagian daripada kesabaran yang terbaik ya. Salah satu kesabaran yang terbaik adalah bagaimana seseorang bersabar dalam menaati Allah Ta'ala dan bersabar ya, dalam apa? Dalam menjauhi kemungkaran yang menimpa dirinya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin mengutip bahwasanya kalau seseorang sabar dengan musibah yang menimpa dirinya, sakit tuh, kecelakaan, seterusnya ya. Kemudian dia sabar dengan kesulitan usahanya, dan sabar dengan kekurangan dirinya, maka hal tersebut sebenarnya bukan hal yang terlalu istimewa. Kenapa? Seseorang yang tertimpa musibah kemudian bersabar, dia nggak memiliki pilihan. Dia mau bersabar, musibahnya ya gitu, tetap menimpa. Dia mau dia nggak bersabar, musibahnya gitu, cuman dia nggak dapat pahala. Tetapi jika ia bersabar, ya musibahnya gitu dan dia dapat pahala. Artinya bahwasanya teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, nggak ada pilihan orang yang sudah tertimpa ini. Ya. Sebaliknya, jika seseorang berusaha dalam ketaatan, dia bersabar dengan ketaatan tersebut, maka hal ini merupakan pilihan dirinya. Sebenarnya tanpa dia taat, dia bisa bersabar, dia tidak memunculkan sifat
sabarnya. Misal tuh, antum memilih bahwasanya antum memilih nggak sholat, ya kan? Dibanding antum ketika sholat harus menyabar-nyabarkan diri antum, diri kita semua. Subuh harus berusaha sekuat mungkin untuk bangun. Sholat subuh di tengah apa? Nyamannya kamar, ya, bantal yang empuk, kasur yang nyaman, AC dan seterusnya. Kita memilih apa? Memilih sabar dengan apa? Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitupun ketika seorang nahyi munkar, kata Al Imam Al-Ghazali rahimahullah, merupakan jenis kesabaran yang sangat utama. Jenis kesabaran yang sangat utama. Kenapa? Seseorang memilih ketika dia berada di zona nyaman, ia memilih untuk memilih zona sabar. Dalam mengubah apa? Mengubah umat Rasulullah, umat Muhammad SAW, ya, mengurangi atau bahkan menghilangkan sebuah maksiat, sebuah kemungkaran. Itu kaidah pertama. Kaidah pertama dalam nahi munkar adalah kaidah bagaimana seseorang bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya bab niat, ikhlas karena Allah Ta'ala itu sudah dimasukkan bab ini. Ya, seseorang nggak mungkin bersabar apa dalam nahi munkar kecuali apa? Kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Untuk siapa dia sabar? Untuk dirinya kan nggak mungkin. Dia bersabar untuk siapa? Untuk Allah, untuk dirinya dan karena Allah Azza wa Jalla. Nah, seseorang yang bersabar dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia bersabar untuk dirinya dan karena Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin seseorang bersabar dalam kondisi yang panjang, kondisi yang sangat lama, kecuali dia mengetahui hakikat bahwasanya Allah Ta'ala menimpakan kepada dirinya supaya berbuah rasa keimanan tersebut, rasa sabar. Ya, Nabiullah Musa alaihissalam bersabar dalam sekian puluh tahun, ya, berdakwah kepada Fir'aun wa junuduhu dan para pengikutnya, ya, Haman dan seterusnya. Untuk apa? Ya, untuk karena perintah Allah Ta'ala, untuk dirinya, ya, dan karena Allah Azza wa Jalla. Dan begitu pun nabi-nabi ulil azmi yang lain. Kemudian kaidah kedua, wathani adalah amru fihi, yakni raful haraj tarful muhtasib. Ya, bahwasanya perkara untuk mengubah kemungkaran dengan kekuatan, itu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, adalah maknanya mengangkat al-haraj, jalan keluar, bukan masalah mana yang paling disukai. Mana yang paling disukai, tapi mengangkat bagaimana mengangkat jalan keluar. Atau memahami seperti ini. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya seseorang ketika misalnya dia melihat nih kadar kemungkaran ini bisa nih saya ubah dengan lisan saya, cukup. Ya, tidak perlu dengan apa, misalnya tangan, ya, kekuasaan. Maka hal itu al-kharaj, jalan keluar, dibanding bukan masalah mana yang paling ia sukai. Misalnya dia sukai mengubah kemungkaran itu dikit-dikit dengan kekuatan, ya, dikit-dikit tabok, ya, dikit-dikit pukul, dikit-dikit hajar dan seterusnya. Ya, tapi dia melihat kadarnya ini bisa diubah nih dengan lisan, maka itu cukup. Ya, maka itu cukup, la haraj. Itu masalah haraj, masalah jalan keluar. Fa in qila inkar bil qalbi laysa lahu fihi taghyir munkar, fa ma ma'na qouli sallallahu alaihi wasallam fa bi qalbi, fa jawabuhu anil murad ay yunkaru dzalika wa la yarda. Wa yashtaghilu bi dzikrillah wa qad manaha Allah ta'ala al 'amilin bi dzalika faqal wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila dikatakan bahwasanya menolak kemungkaran dengan hati adalah tidak mengubah kemungkaran, ya benar, tidak mengubah kemungkaran, tetapi makna fabi qalbih, bagaimana maksudnya? Apakah memang bisa kemungkaran itu diubah dengan hatinya? Ya. Maka jawabnya kata Imam Nawawi rahimahullah, maknanya secara makna hadis ini yaitu seseorang ketika menolak kemungkaran dengan hatinya, dia tidak ridho, ya, kemungkaran tersebut menyebar, dan karena ia tidak memiliki perangkat-perangkat yang ia miliki berupa kekuasaan, kekuatan, dengan lidahnya yang mungkin terbatas dan seterusnya, ya, dia tidak ridho dengan kemungkaran tersebut dan memilih untuk apa? Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Istaghilu bi dzikrillah, ya, dia menyibukkan dirinya dengan zikrullah, ya, dan Allah tetap menguji posisi ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72. Ya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, setelah kaidah pertama tadi tentang sabar, kaidah kedua tentang nahi mungkar itu seseorang hendaknya melihat kadar kemungkaran itu. Yang ketiga adalah pengetahuan, ya, seseorang dalam kemungkaran. Dia harus mengetahui ilmunya nih.
ini benar-benar melanggar kaidah syariah. Ini benar-benar melanggar kaidah hukum. Maka jika sudah jelas, maka ini pasti mungkar dan harus diubah, entah dengan kekuasaan kekuatan ya tangannya, entah dengan lisannya, atau entah dengan hatinya. Jadi sebelum kita menghakimi hal ini mungkar, maka harus diketahui dengan baik. Diketahui dengan baik apa? Supaya kita tidak terjatuh kepada kesalahan, ya, kesalahan yang fatal dalam syariah, melanggar syariah hukum Allah Azza wa Jalla. Antum memahami nih bahwasanya ini mungkar orang nih sholat sholat subuh jam 8. Antum pahami dengan baik apakah dia qadha sholat atau memang memindahkan waktu sholat di jam tersebut. Yang cari referensi dan seterusnya, antum diskusi dengan ulama alim dan seterusnya sampai dalam tingkat bahwasanya ini kemungkaran, berarti harus diubah dan itu benar-benar kemungkaran. Jangan sampai ketika kita berbuat, kita menganggap ini mungkar, padahal para alim, para ulama belum memutuskan ini mungkar, kemudian kita bersikap dengan ala-ala kita, kemudian kita terjatuh kepada fitnah dan seterusnya, kepada fitnah dan seterusnya. Dan pengetahuan ini penting teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, supaya kita bersikap. Seseorang ketika diam bukan berarti ketika dia mendiamkan kemungkaran, tapi dia menunggu ilmu yang mungkin belum ia ketahui terhadap perkara masalah ini, masalah ini. Maka berhati-hati teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala tentang masalah seperti ini. Banyak di kitab-kitab para ulama itu disebutkan bahwa ketika ada kemungkaran mereka tidak langsung bersikap. Mereka mencari ilmunya, kemudian setelah pada tahap bahwasanya ini kemungkaran harus diubah. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum memutuskan bahwasanya Quran itu bukan makhluk dan dia kalamullah, beliau mencari kepastian ilmu tentang bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Begitupun kalau kita lihat Al-Imam Sa'id bin Jubair, muridnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang syahid di tangan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, kemudian Imam Abdul Bar dan seterusnya, mereka menetapkan bahwasanya ini hak, ini batil ketika ilmu sudah benar mereka dapatkan secara baik, dan itu tidak dilakukan secara terburu-buru. Secara terburu-buru. Berbeda dengan kita sekarang, ketika kita memutuskan hal ini batil, hal ini benar, hak dan seterusnya, terburu-buru tanpa ilmu. Memang ikut para ulama, kadang ikut para ulama, tapi di sisi waktu kita mengikuti egois yang kita miliki, egois kepentingan pribadi, kelompok dan seterusnya, sehingga nahi mungkar yang kita lakukan itu nggak pernah mendatangkan pahala, tapi mendatangkan dosa, kemaksiatan. Nah teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, ilmu itu sesuatu yang sangat penting sekali. Nabi Musa alaihissalam sebelum diutus kepada Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha, berangkat engkau Musa bersama saudaramu kepada Fir'aun, qala layyinan, berkata perkataan yang layyin, perkataan yang lembut, perkataan yang bersahabat dan seterusnya. Nabiullah Musa alaihissalam dibekali oleh Allah Ta'ala sebuah ilmu. Apa ya? Ilmu layyin, berlemah lembut, ilmu retorika dan seterusnya. Supaya apa? Supaya Nabi Musa dan Harun ketika membantah atau mengalahkan Fir'aun dan para tukang sihir dan para pengikutnya, itu benar-benar mengalahkan secara telak, dan mengalahkan di atas kebenaran, yaitu al-ilmu. Maka mukjizat Musa alaihissalam yang mengalahkan sekian banyak tukang sihir adalah ilmu itu sendiri, ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan buru-buru teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala. Antum kalau baca bahasa kitab misalnya, kita mungkin baru belajar bahasa Arab, kemudian baca kitab dan seterusnya, kita akan melihat bahwasanya ternyata sebagian ulama itu banyak mengutip kiasan-kiasan yang kemudian dikutip oleh mereka, sehingga tidak terburu-buru dalam menyesatkan seseorang. Salah satu ulama yang banyak dizalimi oleh kalangan tertentu adalah Imam Ibn Arabi rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Arabi rahimahullah ta'ala. Seseorang bisa menerima pepatah aku melihat singa di atas podium. Aku melihat singa di atas podium, pepatah
kita bisa menerima orang-orang, ya kan? Bisa menerima. Artinya saya melihat orang yang sangat tegas, orang yang sangat gagah sedang apa? Sedang berceramah, sedang berpidato. Tetapi ketika Ibnu Arabi dengan kiasannya dianggap sebagai pengasong, pengusung wihdatul wujud. Padahal bahasa yang beliau gunakan adalah bahasa udaba, bahasa para ahli adab, ahli bahasa dan seterusnya, dianggap sebagai seorang wihdatul wujud, ya. Seorang yang dituduh sebagai apa? Uh, pengasong bersatunya hamba dengan Allah, dengan Tuhan. Dan ini tentu pemahaman yang buruk jika kita tidak memiliki ilmu di dalamnya. Atau misalnya harus memahami loh. Dalam bidang hadis, istilah bidang hadis itu sedikit bahkan jauh berbeda dengan bidang fikih misalnya. Antum berkata bahwasanya apa namanya? Mauquf, ya. Hadis itu mauquf dengan syarah penjelasan para ulama, atau hadis ma'ruf, ya. Kemudian rijalul hadis, musnad wa musnad ilaih dan seterusnya. Secara kaidah hadis kita masukkan ke kaidah bahasa Arab, itu bakal terjadi tolak ukur yang sangat sangat luar biasa gitu. Rijalul hadis, ya, kita sebut rijal apa? Periwayat hadis. Tetapi kalau dalam makna mustalahul hadis, ya, makna ilmu hadis memiliki makna yang sangat panjang. Begitupun sunnah yang artinya at-thariqah, yaitu jalan. Tapi kalau sunnah yang dipahami oleh hadis, ya, ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulin wa fi'lin wa tarqi atau taqrin wa haimin min qaulin wa sifatin wa qarabatin atau sifatun sifahiyah khuluqiyah wa khalaqiyah dan seterusnya. Sunnah yang dipahami hadis itu bagaimana perkataan, kemudian perbuatan, kemudian himmah keinginan Nabi, kemudian akhlaknya Nabi, kemudian bagaimana sifat fisiknya dan sifat apa? Sifat akhlaknya Nabi SAW, itu hadis, itu sunnah. Sedangkan sunnah secara bahasa Arab itu thariqah, yaitu jalan, cara. Artinya dari sini saja maknanya sudah cukup berbeda antara makna dalam ilmu hadis dan ilmu bahasa Arab. Dan begitu pun fikih. Ya. Kalimat wajib dan fardu, ya, dalam mazhab tertentu sudah sangat berbeda. Ya, fardu dan wajib dalam mazhab Hanafi berbeda. Ya. Wa qaulu ashabuna menurut Imam Nawawi rahimahullah dan qaulu ashabuna menurut Qadhi Iyad dan seterusnya sedikit memahami pemaknaan yang berbeda. Begitupun kalau kita melihat bab akidah, ya, kita melihat bahwasanya kalau akidah ini kita terjemahkan, ya, secara literal bahasa Arab, ya semuanya nggak ada yang sesat gitu. Misalnya Syiah, ya Syiah kenapa disebut sesat? Ya karena memang akidahnya menyimpang dengan klasifikasi, ya, kondisi tertentu. Dia ini yang mengkafirkan semua sahabat kecuali sahabat tertentu, ya. Kemudian mengatakan bahwa Al-Qur'an itu yang sekarang belum lengkap dan hanya darurat dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat ke bahasa, Syiah nggak sesat misalnya. Ya. Wahada min syi'ati, misalnya surah Maryam dan Quran surah lainnya. Syiah pengikut Nabi tertentu, ya. Kalau Syiah itu artinya golongan atau kelompok. Tapi kalau kita masuk bab akidah, Syiah ya sesat gitu. Mereka ahlun nar, ya, ahlun neraka dan seterusnya. Mereka menyimpang dari akidah. Begitupun teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, seseorang ketika memiliki ilmu tidak akan terburu-buru, terkhusus dalam masalah tasawuf, ya. Masalah tazkiyatun nufus. Karena dalam bab-bab tasawuf ada beberapa istilah-istilah yang tidak dipahami kecuali para ahlu thariqah, ya. Bab apa namanya, bab gharam, ya, bab ma'rifatullah, ya, bab mahabbatullah, kemudian bab taqarrub ilallah, kemudian bab ghalah dan seterusnya. Kita tidak memahami bab tersebut kecuali memahami melalui thariqah yang benar, ya, thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak cukup melalui buku-buku yang ada. Berbeda halnya dengan bab fikih. Kita mungkin bisa memaksa diri sendiri, meskipun kadang saya yakin error-error. Ketika seseorang belajar kitabnya langsung bedoni, tanpa mu'alim, tanpa guru, ya, dia mungkin bisa faqih, bisa alim, ya, tetapi dalam satu kondisi akan error. Bisa. Tapi dalam bidang tasawuf seseorang tidak bisa mempelajari kitab-kitab yang ada dengan apa? Dengan dari kitab-kitab saja, tanpa memahami, tanpa mengikuti thariqah. Ya, seorang kenapa sih zikir itu la ilaha illallah segeren ke kiri? Kenapa enggak muter-muter kepala gitu? Ya. Ini kan kalau secara kita pikir pakai akar, ini orang sesat nih. Mana ada Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu ajmain berzikir la ilaha illallah dengan apa? Dengan geleng kanan, geleng kiri. Kenapa nggak muter aja kepala gitu ya? Kayak jam dinding. Gitu. Ini tentu
kalau kita membahas dalam kitab nggak bisa dapetin dalam kitab. Mana di kitab Risalatul Syarih nggak ada. Fusulul Hikam Al-Farabi juga nggak ada. Kemudian Risalah Imam Junaid rahimahullah juga nggak ada. Ihya Ulumuddin juga nggak ada tercantum di situ. Dari mana? Kita harus masuk memahami bahwasanya seperti ini maknanya dan seterusnya, sehingga seseorang nggak terburu-buru bahwa mengatakan ini mungkar, tasawuf mungkar dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Taala, ilmu ini merupakan dasar penting bagaimana seseorang muslim bersikap bahwasanya al-haq itu hak, batil itu batil. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah keempat, ya, kaidah keempat bahwasanya kemungkaran yang dilakukan seseorang, ya, itu tidak boleh membuat kemungkaran yang baru. Banyak kaidah fikih, qaidah fiqhiyah, usul fikih dan lainnya yang menjelaskan hal perkara tersebut. Jangan gara-gara kemungkaran yang ia lakukan, melarang kemungkaran yang ia lakukan, kemudian kemungkaran tersebut bertambah luas, ya, bertambah melebar dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita pahami tentang seseorang ketika dia tidak mampu, ya, dia membuat kemungkaran tapi ternyata melebar kemana-mana, sehingga kemungkaran ini makin bertambah luas dan membahayakan diri kaum muslimin. Ya. Nah, seseorang misalnya mengatakan bahwasanya hukum demokrasi togut, ya. Hukum togut ya kafir gitu. Kemudian karena ulahnya ya, kaum muslimin banyak dizalimi, banyak terkena imbasnya, banyak terkena getahnya. Iya, kita meyakini bahwasanya nggak semua hukum demokrasi itu baik, ya. Banyak yang merugikan kaum muslimin. Banyak hal, ya, yang merugikan kaum muslimin. Kalau masalah duit cepat, ya, undang-undang berlaku, tapi kalau nggak ada duitnya nggak bisa diterapkan syariah tersebut, hukum Islam tersebut. Kita akui sebagian mungkin salah dalam bab demokrasi dan terusnya. Tapi ketika mengatakan togut, ya, dengan buku-buku yang ada, dengan mengklaim referensi ini, mendukungnya ini, misalnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah mendukung hal seperti ini dan seterusnya, itu tuh merugikan, ya, kawan-kawan kita, bahkan kita sendiri, bukan hanya dalam Majmu' Fatawa tapi dalam bab yang lain, ya, yang ma'alif fitorik dan seterusnya, yang tentu merugikan kaum muslimin yang lain, sehingga kaum muslimin merasa bahwasanya Islam itu datang dengan kekerasan, tidak disebarkan kecuali dengan kekerasan dan seterusnya, yang bukan berdampak pada kelompoknya saja, tapi kelompok yang lain juga terdampak, dan ini tentu sangat berbahaya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Taala, kita pastikan bahwasanya ketika kita menegakkan kemungkaran, ya, dengan pasti bahwa kemungkaran itu tidak bertambah karena sebab kita melakukan dengan sembrono, ya, dengan buru-buru. Antum misalnya nggak suka tuh orang kebut-kebutan tiap malam, supaya nggak kebut-kebutan misalnya jalan antum taruh oli itu, minyak goreng, ya, pulang kepleset, ya, kebut-kebutan menggunakan kepleset, tapi ibu-ibu mau ke pasar, ya, dia ngantar barang dagangan, dia juga kepleset, ya. Tukang somai, tukang bakso, tukang cilok dan seterusnya kepleset juga, tumpah kuah baksonya. Ini kan tentu contoh bagaimana menahan kemungkaran yang salah, yang nggak benar, ya, yang nggak benar. Kemudian begitu pun ketika seseorang melihat banyak kemungkaran, dia mengubah kemungkaran dengan pengahnya, dengan sembrono, sehingga orang-orang menambah kemudaratan bagi Islam dan kaum muslimin. Kemudian kaidah berikutnya teman-teman sekalian hormati oleh Allah Taala, kaidah yang kelima, ketika mengubah kemungkaran, memiliki kaifiyah yang jelas, ya, memiliki tata cara yang jelas, ya. Tata cara yang jelas ini yaitu seseorang, ya, ketika bernahi mungkar, ya, dia tidak melebihi batas yang perlu dilalui, ya. Dia harus mencukupkan batas-batas tersebut dan tidak meluas, fokus ke hal tersebut. Ada kemungkaran si A, ya, maka tidak perlu meluas ke yang lainnya. Orang misalnya makna Ibnu Taimiyah, ya, dalam yang dikutip Aqidatul Islamiyah, saya sabik, ya,
mengatakan bahwasanya wa annallaha mana musyabbahan, sesungguhnya Allah itu mirip ya. Tangan Allah itu mirip seperti tangannya seseorang ketika memegang sesuatu dan seterusnya. Jika kalau memang Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu, menulis seperti itu tanpa takwil, tanpa tafwid dan seterusnya, tanpa takwil, tafwid dan seterusnya, maka hal itu seseorang yang memiliki ilmu di bidang tersebut cukup meluruskan dalam satu perkara itu dan tidak melebar kemana-mana. Misalnya dalam bab fikih melebar ini padahal itu tidak kesana kemari. Ya, padahal hal tersebut tidak menyangkut masalah yang tadi musyabbah tadi, menyerupakan Allah dengan makhluk tadi. Begitupun seseorang misalnya kalau ada kemungkaran dalam kelompok tertentu, dia tidak melebar kemana-mana sehingga apa? Sehingga rancu. Ya. Misalnya ada yang nggak beres tuh di kelompok si A. Kenapa sih dia mendakwakan khilafah atau yang semacamnya? Cukup dikritisi masalah itu. Jika salahnya di masalah tersebut, tidak perlu melebar. Ya kenapa ada ini itu ya kemudian kitabnya ini itu dan seterusnya. Padahal hal tersebut sudah mafhum di kalangan Islam dan kaum muslimin. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kenapa hal ini perlu kita ketengahkan supaya seseorang mampu berbuat adil. Karena tidak semua kelompok kaum muslimin itu kebenaran diambil semuanya. Yang lainnya salah gitu. Tapi sebaliknya kebenaran itu bisa ada di kelompok misalnya Salafi. Kebenaran ada di kelompok Ikhwan, ya. Kebenaran ada di kelompok NU Muhammadiyah dan seterusnya, disebut Tahrir ya. Ada kebenaran di situ, seseorang mampu bersikap adil, mu'tadil, bersikap adil, dia bersikap dengan sikap yang perlu dan tidak berlebihan. Dan hal ini ya yang dicontohkan oleh para alim, para ulama kita. Antum melihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengkritisi Al-Quran, kalamullah laisal makhluqan, Al-Quran itu kalam Allah bukan makhluk, dan beliau tetap mengkritisi Mu'tasim dalam bab tersebut. Tapi ketika Mu'tasim membela kehormatan kaum muslimin, beliau mendukungnya, tidak serta-merta membencinya. Ini perlu anda tegaskan supaya antum lah ya, antum benci Jokowi misalnya, benci banget, benci banget gitu ya. Oke, benci banget. Tapi dalam satu kondisi misalnya dia baik ya, dalam hal misalnya apa itu, ya memang harus dukung kebaikan tersebut. Dukung kebaikan tersebut. Ya terlepas dari apa kesalahan lainnya yang memang harus diluruskan secara publik, secara umum. Gitu. Ya, inilah Islam ya. Benci boleh, tapi ketika dia mampu berkontribusi terhadap Islam dan kaum muslimin, ya harus diapresiasi gitu. Harus bilang bahwasanya ini hak ya. Supaya kita yakin bahwasanya kita meluruskan perkara ini loh, bukan karena orangnya, bukan karena ada tendensius pribadi, bukan karena ada masalah pribadi, masalah keluarga, masalah apa, dendam pribadi, dendam keluarga, dendam apa gitu ya, enggak. Tapi memang ini masalah yang harus diluruskan sehingga harus tegakkan nahyu dan mungkar. Antum bisa paham ini ya, antum bisa paham seperti ini. Banyak kejadian yang terjadi bagaimana Hajjaj bin Yusuf misalnya Al-Thaqafi ketika itu ya menzalimi para tabi'in ya, bahkan para sahabat, sebagian sahabat dibantai. Abdullah bin Zubair ponakan Aisyah ibunda kita itu terbunuh, kemudian kepalanya dipajang ya dan seterusnya. Tapi ketika Hajjaj bin Yusuf berjasa dalam masalah Quran, ya, mushaf Al-Quran dan seterusnya, tetap diapresiasi oleh para ulama dalam porsi kadar tertentu. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, jangan sampai ya, kebencian kita terhadap sebuah kemungkaran itu melebar terhadap kebencian kelompok dan golongan. Ya, ini bahaya. Orang nggak suka Said Qutb misalnya, dalam saya pribadi mungkin sebagian guru-guru kita juga, para alim, para ulama kita kurang setuju dengan beberapa kutipan dalam Ma'ani fi Thariq ya, kemudian dalam tafsir Fidhil Quran dalam juz tertentu dan seterusnya, kita mungkin nggak selek di situ. Maka dicukupkan dalam mengkritisi isi daripada kitab tersebut misalnya ya, tentang jihad, tentang togut, dengan kafir biduni kufur dan seterusnya, seorang kafir tapi nggak keluar dari Islam dan seterusnya ya, mengkritisi ketika memiliki ilmu di bidang tersebut aja, tapi nggak melebar kemana-mana sampai mencap bahwa ikhwan muslimin misalnya kelompok ikhwan muslimin kelompok sesat.
kelompok dhalalah. Ini terlalu terburu-buru. Ya, terlalu terburu-buru. Seperti terburu-burunya orang-orang yang jahil yang mengatakan bahwasanya bom syahid ya ketika dibolehkan maka berarti dia sesat karena mungkin dibolehkan di Indonesia. Hal itu tuh gegabah ya, kebodohan dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ketika seseorang mampu berbuat seperti ini dia mampu berbuat adil dan melihat bahwasanya hamdalah, segala puji bagi Allah, yang sempurna itu Islam, dan kelompok Islam bukanlah kelompok yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Seseorang yang mengejawantahkan Islam itu dalam kelompok, dalam partai, kemudian dalam harakah, ya, gerakan tertentu, tidak akan pernah sempurna. Dan adanya kritikan, adanya nahi mungkar, pelurusan dan seterusnya merupakan bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Kalau kita melihat seperti ini, hal ini tentu nikmat ya, dipahami. Tentu hal tersebut nggak boleh tafrid atau ifrat ya, terlalu keras atau berlebihan, memboleh-bolehkan. Ya, misal kita ngambil kebaikan dari Syiah dan seterusnya, hal ini tentu nggak benar. Karena hampir seluruh referensi misalnya yang diambil oleh Syiah itu rata-rata nggak benar, ya, sesat, nyebal dan seterusnya. Begitu pun Khawarij, ya, Murji'ah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, sebagai pamungkas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu, pertengahan. Dia tidak berlebihan dalam nahyu mungkar. Dia memiliki kaidah-kaidah tertentu. Dia tidak terlalu lembek sehingga menjadi murji'ah. Murji'ah itu penjilat, penguasa. Apa yang dilakukan penguasa, oke lah itu. Ya, itu penjilat. Siapapun kelompok, mazhabnya, golongan. Siapapun mereka. Ya, ini tidak fatwa mereka mengikuti maunya penguasa. Penguasa nggak bolehkan bagi perempuan mengendarai kendaraan misalnya. Kemudian difatwakan bahwasanya haram, ya, nggak boleh perempuan itu mengendarai kendaraan. Kemudian penguasa meralatnya, boleh, nggak apa-apa. Diralat lagi fatwanya dan seterusnya. Nah, artinya niatnya untuk menjilat, ya, untuk mengikuti penguasa, mau hak mau batil diikuti semuanya. Kita bukan seperti itu. Murji'ah, ya. Murji'ah itu apa kata penguasa iya. Sedang Ahlus Sunnah ketika kebenaran didukung, ketika kebatilan dibenahi. Ya. Sebaliknya kita bukan Khawarij, bukan Haruri, bukan kelompok ISIS yang apa-apa itu serba salah. Ya, kata anak muda, apapun yang ku lakukan semua salah di matamu gitu. Semua salah gitu. Kita bukan Khawarij yang apa-apa serba salah. Ya. Kita adalah kaum insaf, kaum yang adil, kaum yang pertengahan, yang jika kemungkaran itu ada diluruskan, jika ada kebaikan ada itu didukung. Dan kita teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, dalam banyak sejarah kita tidak pernah kekurangan tokoh dalam kondisi zaman apapun itu. Zaman ketika kaum muslimin kalah, zaman ketika Ahlus Sunnah itu dimusuhi, zaman ketika Ahlus Sunnah itu didukung, kemudian zaman ketika Ahlus Sunnah itu terpinggirkan dan seterusnya, kita tidak pernah kekurangan tokoh-tokoh yang terus beramar ma'ruf dan nahyu mungkar, termasuk dari kitab yang kita pelajari sekarang Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Muri' Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang tegas dalam beramar ma'ruf dan nahyu mungkar. Dan dari sini teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, kenapa tuh para ulama sebelum mempelajari kitab-kitab mereka mempelajari biografi para ulama pengarang kitab tersebut supaya memahami nih, kenapa sih harus mengarang arba'in di tengah-tengah banyaknya arba'in yang lain, seperti yang dijelaskan di mukadimah di awal bahwa arba'in Nawawi ini bukan satu-satunya, ada arba'in yang lain dan seterusnya. Begitupun kenapa sih para ulama mengarang tafsir yang bil ma'thur, ya, yang di tengah-tengah banyaknya tafsir bil ma'thur yang lain misalnya. Begitupun kenapa sih ulama harus mengarang tafsir berra'yi di tengah banyaknya tafsir berra'yi yang lain. Kita mempelajari dari biografinya, dari mukaddimahnya dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, kita nggak pernah lagi-lagi kekurangan para orang-orang soleh, orang-orang suduk, orang-orang yang benar, yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahyu munkar. Kepada Allah kita meminta pertolongan, semoga Allah menguatkan hati-hati kita dalam beramal kebaikan, ya, menahan diri dan mencegah daripada kemungkaran, karena hal tersebut merupakan bab keimanan yang paling kuat, yang paling tinggi. Ya, kita selalu minta kepada Allah Ta'ala hadiah seperti ini supaya Allah menguatkan iman dan hati kita.
kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita minta pertolongan, kepada Allah kita kembalikan segala usaha dan tawakal kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.